Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap masih sehat ya, masih semangat ya, masih punya tekad untuk berjuang, bertahan dalam situasi kondisi yang sulit ini. Apalagi mau dibahas nih? Mungkin kalau udah nonton kemarin lihat ini pasti VTube lagi mau dibahas nih. Iya, bener, emang VTube lagi yang mau dibahas, boleh kan? Boleh dong. Bapak satu ini aja boleh bahas VTube. Terus dibahas. Mungkin si bapak belum nonton ya. Belum nonton video yang aku upload ke YouTube di channelku ini, belum nonton. Mungkin dia nggak penting sama dia karena subscriber dia kan udah berapa nih? Udah banyak subscriber ini, nggak tahu lah, kita coba cek dulu nih subscribernya berapa ini. 49.000,5 sekian. Jadi subscriber aku tuh belum ada apa-apanya ketimbang channelnya bapak ini. Aku kirain sudah selesai nih. Aku kirain sudah lah gitu. Ternyata masih dibahas juga. Tadi aku tonton videonya. Jadi mulai ada peringatan dari si bapak kalau tidak suka, kalau merasa terganggu nggak usah tonton videonya. Sekarang aku balik, kalau nggak mau ditonton videonya, jangan dipublikasikan. Nah, jadi di sini di YouTube ini ada pilihan video yang kita upload ke YouTube di channelnya kita itu apakah untuk pribadi kita, tidak untuk pribadi. Artinya tidak untuk pribadi itu kita bisa menentukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa nonton video kita berdasarkan kita kirimkan link videonya ke kontaknya teman kita itu. Jadi kalau kita kirim ya hanya dia aja bisa nonton. Mungkin 5 orang teman kita kirimkan link videonya, hanya mereka aja yang bisa nonton gitu. Terus dipublikasikan. Kalau dipublikasikan berarti siapa saja boleh nonton. Dipublikasikan berarti siapa saja boleh nonton. Kalau tidak boleh ditonton, bagi orang-orang yang dikasih predikat loversnya VTube, ya susah bos, karena kalau dipublikasikan tetap aja muncul gitu. Si bapak ini siapa ya? Mungkin ada yang tanya-tanya, mungkin bapak ini siapa? Udahlah, cari aja VTube, ketik VTube yang muncul video bapak ini paling atas dia. Luar biasa. Jadi tetap aja tetap aja menjadikan VTube menjadi bahan di konten videonya. Tapi ya tetap aja termasuk dalam kategori yang tidak setuju dan tidak menerima sistem yang diterapkan VTube gitu. Begini teman-teman, kita yang memang senangnya main di aplikasi-aplikasi penghasil uang itu, pasti kan kita pasti sadar ya, setiap sistem itu beda-beda. Setiap ilustrasinya, kalau kita ke rumah siapa pasti punya peraturan yang berbeda-beda. Kita ke kampung siapa, ke wilayah siapa, ke warga mana pasti punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan, kita di kampung yang A pindah ke kampung yang B itu harus sama seperti yang kita ketahui kebiasaannya di kampung A. Nggak bisa bos, nggak bisa gitu. Jadi ya kalau misalnya sistemnya si VTube ini jual V-point dari member ke member, ya memang itu sistemnya VTube gitu loh. Jadi nggak usah lagi harus, kayaknya bapak ini maksa sesuai keinginannya. Jadi kantor si bapak ini sudah meluangkan waktunya untuk mengecek keberadaan kantornya di gedung Kinanti itu. Mungkin si bapak berharap ada orangnya, ada yang kerja gitu. Ternyata nggak ada. Dijelaskan oleh resepsionis itu, katanya VTube itu hanya menyewa alamat. Jadi gini,
Aku pernah kerja di satu gedung di kota Medan ini, nggak usah sebut nama karena nanti bisa melanggar etika, kode etik jurnalistik. Asik. Jadi di kantor itu ada 2 gedung, Tower A dan Tower B gitu. Nah, waktu aku kerja di situ, aku lihat ternyata di gedung ini memberikan fasilitas ruangan-ruangan kantor yang boleh dipakai dengan status sewa. Oke. Nah, gedung Kinanti ini bukanlah milik Fitup. Gedung Kinanti ini adalah sebuah gedung yang hampir sama fasilitasnya seperti tempat aku kerja, menyediakan space-space atau lokasi-lokasi tempat-tempat gitu, ruangan-ruangan yang terpisah-pisah itu untuk disewakan. Mungkin kan ruangannya ini untuk kantor ini disewa oleh perusahaan ini. Gitu. Kita sebut aja perusahaan A menyewa kantor atau ruangan yang sini di gedung Kinanti, satu atap semuanya. Nah, perusahaan B menyewa juga di gedung Kinanti untuk perusahaan B. Tapi kalau dilihat dari hasil identifikasi, hasil dari kunjungan si bapak tadi, aku lihat sekitaran itu memang kosong. Yang ada satpam, resepsionis, mungkin ada staf-staf yang lain. Dan itu adalah bagian dari karyawan mungkin ya, kalau kita sebut karyawan aja, karyawan dari gedung Kinantinya. Nah, jadi begini, kalau misalnya terjadi sesuatu yang melanggar protokol kesehatan, diperbolehkanlah para pengusaha-pengusaha yang punya kantor ini menyewa tempat ruangan-ruangan tadi, kemudian diperbolehkan untuk bekerja langsung. Nanti kalau ada yang melanggar protokol kesehatan itu yang kena sanksi itu bukanlah orang yang menyewa kantor, tapi pemilik gedung. Jadi kan bisa saja si pemilik gedung tidak berani menerima resiko. Mungkin sudahlah kalian bekerja saja di rumah, work from home. Nah, kalau kita sudah sewa tapi kita nggak boleh kerja langsung, untuk apa kita sewa ruangan? Mungkin ada kerjasama lagi, MOU-nya, mungkin ada kesepakatan lagi, sudah kami sewa alamat saja. Sampai sini paham? Gitu. Jadi untuk apa kita sewa satu gedung, tapi kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa kerja, tapi kita tetap harus bayar uang sewa sebesar kita sewa satu ruangan untuk kantor. Mungkin kalau sewa alamat aja mungkin lebih murah, disesuaikan tarifnya. Gitu. Kita nggak bisa ngantor, tapi harus bayar uang sewa kantor untuk apa? Nah, jadi kan harus ada feedback ya, harus ada timbal balik, harus ada perhitung-hitungan lah gitu. Nah, itu soal jerih payah si bapak ini untuk bisa memastikan posisi kantor Fitup itu memang betul ada di situ. Nah, jadi hati-hati loh, kita terus digiring aja nih, digiring untuk terus gitu. Satu ya tentang gedungnya. Yang kedua, kita dilarang kok kita sih lovers. Jadi kayak kalau bapak tuh bilang halo lovers dan haters. Berarti kalau kemarin aku sebutnya member, sekarang aku coba ikutin gayanya bapak itu. Jadi loversnya Fitup itu tidak boleh, disarankan garis bawah tebal-tebal itu disarankan ya. Sebaiknya tidak usah nonton videonya bapak itu. Nah, itu seperti itulah pernyataan si bapak. Aku nggak mau ngambil cuplikannya itu ya, nggak mau ngambil cuplikannya. Karena bisa bermasalah juga, karena si bapak ini sudah mulai antisipasinya, kemudian keamanannya mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi disarankan kalau bisa nggak usah nonton. Lah aku terus mikirnya tadi gini, kalau nggak usah nonton, sedangkan videonya dipublikasikan gitu loh. Kalau memang ini ya sudah, si bapak seharusnya bagikan ke hatersnya Fitup aja gitu. Jadi si loversnya Fitup tadi nggak sempat ngelihat thumbnailnya si bapak gitu loh. Ada 14 leader itu yang sudah istilahnya tadi aku lupa lah si bapak ini punya. Ntar aku lihat ininya aja ya, aku lihat judulnya aja ya. Stop press, 14 video leader dan pemain Fitup dihapus. Lah iya, kalau itu aku paham, karena aku juga di YouTube gitu.
Saat ada orang yang ngambil video kita bulat-bulat, mencaplok video kita bulat-bulat, kemudian ada notifikasi hak cipta atau klaim, ya, apa itu copyright atau itu klaim hak cipta, itu yang jelas nanti ada notifikasinya bahwasanya ada orang yang sedang menggunakan video kita di channel dia atau di akun YouTube-nya dia atau untuk kepentingannya dia di YouTube gitu. Nah, nanti YouTube akan memberikan notifikasi kepada kita dan kita dikasih pilihan apakah kita menolak atau menerima. Itu sistemnya YouTube, bukan sistemnya si Bapak. Gitu loh. Bukan si YouTube seolah-olah mendukung. Ini kan kesannya gini, YouTube mendukung si Bapak ini, bahwasanya setiap ada yang upload video tentang VTube itu akan dihapus. Kan singkatnya orang yang memang betul-betul hatersnya ini VTube bakal bilang kapok, syukurin. Nah, yang loversnya VTube bingung, loh kok dihapus sama YouTube? Kan jadi membingungkan. Makanya Pak, selesaikan ini semua. Lebih bagus Bapak kayak konten kreator yang satu lagi, YouTuber yang satu lagi. Dia sudah tidak lagi membahas VTube. Jadi gini loh, kita nggak bisa membuat orang senang dan nggak bisa membuat semua orang senang, nggak bisa buat orang harus sama dengan kita, nggak bisa. Jadi kita semua ini yang hidup ini, manusia yang hidup ini berhak punya pilihan masing-masing. Nah, si Bapak sudah baik hati mengingatkan dari hasil penelitian Bapak bahwasanya VTube itu seperti ini loh, VTube ini seperti ini loh. Bapak menyarankan ya sebaiknya punya pilihan jangan gitu loh, ya kan Pak? Pak, halo. Pak T. Pak T. Oke. Jadi kan orang yang masih pada saat orang-orang yang masih ragu-ragu dengan keputusan untuk mengambil langkah, iya aku bergabung, tapi dia mau cari tahu dulu, ketemu dengan channelnya si Bapak. Wah, bahaya VTube nih rupanya. Bahaya ini. Gitu. Karena begitu orang ketik VTube, yang muncul itu di pertama itu channelnya Bapak T. Sedangkan orang masih kepengen tahu, kepengen belajar dulu, pengen mempelajari dulu gitu. Tapi sudahlah. Jadi Pak, aku cuma mau bilang, coba kita jadi manusia agak tahu diri dikit gitu. Karena pada saat kita mengambil konten, kemarin aku udah bilang loh di video sebelumnya, pada saat kita ngambil video, pada saat kita mengambil bahan untuk kita jadikan video, kita upload di akun kita, tapi yang kita ambil itu adalah hal yang kita tidak sepakat dengan sistemnya, merasa ini tidak aman sistemnya ini. Tapi paling nggak Bapak sudah memberitahu sesuai hasil investigasi Bapak. Tapi Bapak tidak bisa meminta semuanya tuh harus sama dan sependapat dengan Bapak. Orang kita aja lahir dari rahim yang berbeda-beda kok. Ntar minum dulu. Ntar dingin. Alhamdulillah. Kita lahir dari rahim yang berbeda-beda dan Bapak tidak bisa memaksakan kita harus lahir dari rahim yang sama. Gitu. Tapi Bapak memberikan pemahaman. Bapak sudah baik hati memberikan pemahaman, tergantung mereka mau pilih apa. Mau pilih Bapak, setuju dengan Bapak, ya monggo. Yang nggak setuju dengan Bapak, Bapak jangan paksa. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ini penipuan, tapi di video-video lain ada orang yang menunjukkan penghasilannya dari VTube. Apakah itu rekayasa? Bapak harus buktikan. Pada saat mereka melakukan penarikan, kalau penjualan VIP itu dari member ke member, memang itu sistemnya VTube. Sekali lagi saya bilang, mau ikut, ya itu sistemnya VTube. Itulah sistem yang ada di aplikasi VTube. Mungkin di aplikasi lain berbeda lagi sistemnya. Pembayarannya mungkin menggunakan PayPal, menggunakan apa lagi tuh. Pasti beda-beda gitu loh, nggak semuanya sama. Tapi kenapa Bapak fokusnya ke VTube terus gitu? Karena apa? Pada saat Bapak naikkan konten VTube, viewers Bapak banyak. Viewers Bapak banyak sampai 7,9 ribu. Itu 15 jam yang lalu. Ya kan? Iklan Bapak kan terus berjalan tuh.
iklan Bapak berjalan, penghasilan Bapak akan meningkat. Berarti Bapak secara tidak langsung mendapatkan penghasilan dari VTube, hanya saja berbeda caranya. VTube itu dijadikan video. Dan Bapak membuat satu kelompok supaya orang percaya dengan Bapak bahwasanya VTube itu penipu. Gitu. Pak, hentikan saja. Bapak cari konten yang lain. Tunjukkan kalau memang kalau memang Bapak punya, kalau memang Bapak memang seorang konten kreator, gitu loh. Tunjukkan kemampuan kita. Bapak boleh cek video-video saya, gitu. Kita memang seorang konten kreator. Bukan mengupload sebuah video yang membuat orang akhirnya gaduh. Gitu loh. Gaduh. Kita hidup di Indonesia, makan di Indonesia, dan mati akan ditanam di Indonesia. Jadi jangan buat orang Indonesia itu gaduh. Bapak sudah berapa video ini tentang VTube? Bapak sudah banyak ini. Tapi ya sudah, Bapak sudah baik hati. Bapak sudah menjelaskan 8 fakta penipuan bisnis iklan VTube. Bongkar penipuan aplikasi penghasil uang dengan 7 cara cepat. Oh, ini nggak ada nyenggol VTube-nya yang ini. OJK mau dibubarkan pemain VTube. OJK mau dibubarkan pemain VTube. Loh, ini judulnya kayak mana sih, Pak? OJK mau dibubarkan pemain VTube. Yang mau membubarkan itu pemain VTube mau bubarkan OJK atau OJK mau bubarkan VTube? Gak jelas nih. Nah, begini cara menabung saham yang benar. Nah, ini kan gitu. Terus Bapak bahas lagi 14 video leader dan pemain VTube dihapus. Ya itu memang sistemnya YouTube. Setiap ada orang yang ngambil video kita, mencaplok video kita, YouTube akan memberikan notifikasi bahwasanya ada yang mengambil karya kita. Apakah kita setuju atau kita minta dihapus? Itu sistemnya YouTube. Bukan berarti Bapak mau menjelaskan bahwasanya YouTube itu akan menghapus orang-orang yang mengupload tentang VTube loh. Kalau itu Bapak juga mengupload tentang VTube. Gitu. Jadi sudah, Pak, mari kita bersama, mari kita bergandengan tangan, Bapak dengan cara Bapak, biarkanlah lovers VTube dengan caranya. Jangan lagi memanfaatkan VTube ini untuk keuntungan sebenarnya, untuk kepentingan dan keuntungan. Bapak mungkin bisa bilang, saya akan memberikan informasi ke saya. Ya, Bapak sudah memberikan informasi, tapi dari informasi yang Bapak berikan, apa efeknya? Yang ada kegaduhan, yang ada kelompok-kelompok, jadi kelompok haters, kelompok lovers. Loh, aku kok tahu, Bapak yang ngomong kok. Halo. Tangannya gimana sih? Halo. Lovers and haters. Berarti kan ada kelompok, ada 2 kelompok di situ, dan Bapak setuju dengan terjadinya kelompok lovers dan haters. Sudah, Pak, ayo sama-sama kita buat konten yang baru, kita buat video yang mungkin lebih membangun, lebih mengedukasi, lebih memberikan informasi, atau mungkin kita bisa bikin video hiburan yang buat hati orang senang. Buat apa susah. Gitu. Terima kasih untuk haters. Sudah, cari aplikasi yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah penghasilan, kemudian bisa menambah wawasan. Untuk lovers, tetaplah jalankan sesuai dengan pendirian, dan jangan lupa tetap belajar dan mempelajari, mencari tahu terus tentang kebijakan atau sistem-sistem yang dibangun oleh VTube. Terus pelajari, gitu ya. Kita cinta damai, kita Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf ya, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Saya hanya ingin memberikan masukan saja kepada Bapak. Tapi yang Bapak lakukan itu adalah sebenarnya tindakan yang kurang baik. Bapak mengambil keuntungan dari VTube, tapi Bapak mencari celah-celah kesalahan VTube. Ayo kita buat konten yang lebih bagus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.